Keris Singobarong ini biasa juga dimiliki oleh para raja, senopati maupun patih, sahabat pusaka Jawa. Nah, jadi memang ini adalah dapurnya dapur khusus dulu untuk diperuntukkan hanya untuk petinggi-petinggi saja. Dalam arti di sini yang kelasnya sudah level up ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari pamornya, ini pamornya juga sangat istimewa karena pamornya ini pamor jarang. Ya, jarang ditemui pamor ini yaitu pamor Rojo Abolorojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wao di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua tergolongkan dari umat Rasulullah SAW. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya maupun musibah, baik musibah banjir, longsor, maupun musibah penyakit, wabil khusus penyakit virus COVID-19 atau virus corona. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan banyak hutang, semoga Allah membukakan lebar-lebar keran rezekinya kepada sahabat Pusaka Jawa agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Karena jika rezeki berkah pasti akan mencukupi semuanya, bisa untuk melunasi hutang, untuk apa saja. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan mengangkat penyakitnya serta diberikan pahala. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, seperti biasa saya akan membawa satu bilah pusaka yang kali ini berdapur keris lurus sahabat Pusaka Jawa. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita perlu ketahui keris lurus banyak sekali, tapi yang ini adalah keris lurus khusus. Kenapa bilang khusus? Karena secara dapur biasanya dulu hanya diperuntukkan untuk para penggede saja, untuk para raja, senopati maupun patih, seperti itu. Nah, kalau sudah begitu sahabat Pusaka Jawa sudah mengira-ngira apa sih dapurnya. Kalau enggak dapur ini berarti dapur ini. Sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa saya akan membawa satu bilah pusaka ini, nanti tak buka ya. Oke. Di dalam warongko ini ada keris dapur lurus, yaitu adalah nanti tak buka. Kita lihat dulu warongkonya, sahabat Pusaka Jawa. Ini warongkonya Gayaman Ngayogyakarta dengan kayunya kayu Katimoho pelet, motifnya gabah sinawur. Gabah sinawur ya artinya gabah padi yang dikeringkan, yang masih ada kulitnya. Sinawur artinya pada jatuh, seperti itu. Kemudian untuk pendoknya ini pendok bunton, ya, bunton kuningan. Motifnya adalah lungka merak sahabat Pusaka Jawa. Ini karena ada motif bunga, juga ada motif meraknya di sini. Kemudian untuk mendaknya, ini mendaknya adalah widengan sahabat Pusaka Jawa. Handle-nya ini apa ya? Ini handle-nya bahannya bahan kayu tayuman. Motifnya adalah taman ngabehan sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita lihat isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat sahabat Pusaka Jawa, tak review ke depan. Ya lihat ya, ini dapurnya adalah dapur Singobarong.
di badannya ini ada motif ya, deket ya, motif. Nah, mulutnya tidak memakai tindik atau tidak disumpel, justru ini mempunyai keistimewaan. Yang ditindik adalah di matanya. Nanti saya bahas tentang tindik. Keris Singo Barong sendiri banyak sekali jenisnya sahabat pusaka. Ada yang look 9, ada yang look 5, dan ada yang look 3, adapun yang lurus seperti ini. Nah, untuk keris Singo Barong berarti nanti kita menamakannya sesuai dengan nama looknya. Umumnya look Singo Barong look 9, Singo Barong look 5, Singo Barong look 3, Singo Barong lurus, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang Singo Barong, makna dan filosofi dari Singo Barong adalah untuk ini tuah dan angsar dari dapur Singo Barong adalah untuk menambah kewibawaan dan kekuasaan. Ya, sahabat pusaka Jawa, di sini sudah tercantum di sini tuah dan angsar keris dari Singo Barong adalah untuk menambah kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan kalau untuk dapur satu lagi yang untuk patih dan raja adalah dapur keris Nogo. Biasanya keris Nogo itu Nogo Sosro ataupun Nogo yang lain adalah melambangkan kebijaksanaan dan kekuasaan, karena diharapkan seorang pemimpin juga harus bisa bijaksana. Nah, keris Singo Barong ini biasa juga dimiliki oleh para raja, senopati maupun patih, sahabat pusaka Jawa. Nah, jadi memang ini adalah dapurnya dapur khusus dulu, untuk diperuntukkan hanya untuk petinggi-petinggi saja. Dalam arti di sini yang kelasnya sudah level up ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari pamornya, ini pamornya juga sangat istimewa karena pamornya ini pamor jarang. Ya, jarang ditemui pamor ini, yaitu pamor Rojo Abolo Rojo. Tak review atau tak dekatkan sahabat pusaka Jawa. Oke, nah ini. Ya. Pamor Rojo Abolo Rojo bentuknya seperti sap-sapan gunung, tapi bukan seperti, hampir mirip seperti ujung gunung. Kalau ujung gunung atasnya cuman mengerucut ke atas, cuman di atas ya satu. Kalau ini seperti gunung ini, ngesap lagi seperti. Nah, ini kan seperti ini. Sini ngesap, sini ngesap, sini ngesap lagi. Gunungnya ngesap seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Bisa dilihat ya sahabat pusaka Jawa ya. Oke. Ini keris di saya sudah berapa tahun ya? Udah lumayan sih, keris ini sudah lumayan. Dulu kalau bicara keris ini dulu sering dipinjam untuk pemilihan lurah. Ya orang kenalnya kalau lurah ya disini buat pemilihan lurah. Coba kalau pernah dengan presiden, bupati dan lain sebagainya, disini buat bupati ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, tuah dan angsar dari Rojo Abolo Rojo, sebagian pecinta keris beranggapan adalah untuk menambah kewibawaan dan juga kekuasaan. Ya, jadi ini sebetulnya pas sahabat pusaka Jawa. Berarti antara pamor dengan dapur ya sama fungsinya. Oke. Kemudian tuah yang kedua adalah untuk keselamatan pada saat di medan perang dari mara bahaya, apapun bentuknya. Kalau dibilang selamat kan berarti istilahnya ya terhindar dari senjata, terhindar dari tipu daya atau siasat para musuh, seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, itu dari tuah dan angsar dari pamor Rojo Abolo Rojo. Kalau kita melihat tuah dan angsar dari dapur lurus adalah untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Kalau kita melihat pucukan bilahnya, ini adalah ikutnya ngudup gambir, sahabat pusaka Jawa ini. Kemudian gonjonya ini gonjo wuwung. Lihat ya, gonjonya gonjo wuwung. Nah, tadi saya akan membahas tentang masalah tindik. Tindik biasanya atau sumpel bahasa wong Tegale itu ditaruh
di antara mulut, ditaruh di antara kedua bibir dari singa ini. Tapi di sini tidak ada. Nah, ini tidak ada tindiknya. Pasti ada maksud dan tujuan untuk tindik. Sedangkan yang ditindik adalah matanya. Berarti ini ada satu PR. Kita bahas dulu tentang masalah tindik. Oke ya. Tindik itu biasanya pada umumnya ketika disumpelkan atau ditaruh di mulut, entah itu naga, entah itu singo barong, itu biasanya untuk menghilangkan sifat gahar atau galak dari pusaka tersebut, agar tidak galak. Tapi di sini sengaja tidak ditindik. Apa tindiknya hilang? Tidak. Apa orang yang tidak mampu untuk bikin? Nggak mungkin tidak mampu, karena di matanya pun ditaruh emas. Berarti ini ada maksud tertentu. Oke ya. Nah, yang kedua, kenapa kok mata? Kalau berarti tindik adalah untuk meredam galaknya satu pusaka, sedangkan mata ini malah yang ditindik. Berarti di sini ada sesuatu yang sangat besar pada mata singa ini sehingga ditindik. Sahabat Pusaka Jawa, perlu diketahui bahwa singa itu hewan sebagai perlambang raja hutan. Sahabat Pusaka Jawa, kalau pernah melihat atau mendengar auman dari singa, pasti sikilnya tertek. Tertek, ngerti? Oplok. Bisa melakukan. Saya itu pernah, tapi ini saya pernah ke kebun binatang di Yogyakarta, Ngayogyakarta ya, di sana. Juga saya pernah ketika ada salah satu teman spiritual saya itu memanggil satu bentuk khodam, bentuk singo barong. Ketika masuk, saya kan sebelahan segini sejaran persis. Itu keretek sama gitunya aja bisa bikin piar gitu loh. Iya, bikin jantung gitu. Karena begitu. Sahabat Pusaka Jawa sendiri, kalau harimau ataupun singa itu kalau mau berkelahi gitu, aduh saya. Nah itu. Sedangkan kalau untuk dari mulut singo barong ini kenapa tidak ditutup? Berarti untuk maksud dan tujuan ketika si pemilik itu berbicara, setidaknya akan membuat takut dan lawan bicaranya pun tunduk karena mempunyai wibawa yang besar. Ini kenapa mulut singa ini tidak disumpel atau ditindik. Ya. Terus kedua, jadi ketika singa biasanya untuk awal sebelum berkelahi dia mengaum dulu. Wow, itu untuk menjatuhkan atau ngedona mental lawan. Ketika orang mempunyai dapur singo barong yang tidak ditindik, berarti harapannya kalau umpamanya lepas pasti ada sisanya. Tapi ini tidak ada bekasnya, ini dari gigi-giginya pun terlihat ada giginya ya. Jadi tidak mungkin lepas ada tindiknya, lepas tidak ya. Yang kemudian tentang mata yang ditindik. Mata yang ditindik berarti ini ada something different di mata itu, ada sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin matanya itu tajam sehingga bisa menundukkan, mempengaruhi lawan agar tidak terlalu garang sekali, maka ditutuplah dengan emas agar tidak galak. Kalau saya bicara tentang esoterinya, kita bermain pusaka pasti ada nilai eksotori, yaitu nilai keindahan luarnya maupun nilai esoterinya. Kalau bicara tentang esoterinya atau dalamannya, memang ini juga sudah pernah ditayu. Ini termasuk menurut saya adalah keris berkah Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Keris berkah Tuhan Yang Maha Esa adalah termasuk keris yang diciptakan dengan segi luarnya yang sangat indah, dalamnya pun sama. Paham ya? Jadi ini kan dulu pernah ditayu dan dalamnya pun ada seorang laki-laki berjubah hitam. Di kanan kirinya ada hewan harimaunya, 2. Jadi kadang pusaka itu dapurnya apa, jerone kuntilanak, genderuwo, buto ijo dan lain sebagainya. Kalau ini kan dapurnya singo barong dan dapurnya singo barong, kemudian
isinya pun sama, singo, seperti itu. Dan antara Singo Barong dan pamor tersebut sinkron. Dapur Singo Barong adalah tentang kewibawaan dan kekuasaan. Pamorojo Abolorojo adalah tentang kewibawaan dan kekuasaan. Jadi kuat sekali. Ya, tentunya ini mempunyai satu nilai plus tersendiri. Dari luarnya pun bagus, dalamnya pun bagus, seperti itu. Dan ketika ditayu, dalamnya pun isinya itu dari sana, dari Mataram, seperti itu. Dan kalau kita melihat dari selorok besinya, nanti tak bicara selorok besinya ya, kita lihat selorok besinya ini adalah hitam keabu-abuan. Dan kalau dilihat dari pasikutannya yang demes, serasi, nyenengke di sawang, terus dengan pamor yang besi yang mentah, pamor yang mubriar, ini estimasi Mataram Sultan Agung. Dan ketika ditayu pun sang laki-laki yang di dalam ini dari situ. Jadi ini sangat istimewa sekali sahabat Pusaka Jawa. Tapi tidak mau ngaku namanya. Dulu sebelum ini bicara dulu sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau dibuka agak susah, harus ada kuncinya. Jadi dibuka harus gede kemana gini ya. Dulu. Ini kalau mau buka, kalau nggak pakai kunci, passwordnya susah. Percaya tidak percaya seperti itu, tapi sekarang sudah tidak, kuncinya tidak dilepas. Jadi memang pusaka ada yang seperti itu. Ini asal usulnya dari kolektor Yogyakarta. Ya sahabat Pusaka Jawa, cuman kalau di saya ya seperti ini saja, tidak dipakaikan yang macam-macam. Ya sahabat Pusaka Jawa, kalau kita tarik kesimpulan tentang dapur Singo Barong lurus ini secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, berarti permohonan empu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan permohonan sang pemesan kepada sang empu adalah agar pemilik dapur Singo Barong lurus ini mempunyai satu kewibawaan dan kekuasaan, ya, mempunyai kewibawaan dan kekuasaan, juga keselamatan dimanapun dia berada, terutama di medan perang. Dan biasanya keris-keris Singo Barong ya cocoknya untuk para pejabat negara, tapi sekarang kan sudah beralih fungsi, ya, dalam arti siapa saja pun boleh memilikinya. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu. Dan kenapa dimasuk-masukkan bukan pejabat negara? Ya namanya saya aja kolektor. Aduh, kolektor yang disimpan, kolektor yang dijual, seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi ini menurut saya keris Singo Barong ini adalah keris, tergolong keris berkah Tuhan Yang Maha Esa, karena secara luar maupun secara dalamnya sinkron, sama. Ya, dan antara dapur juga dengan pamor sama, maksud dan tujuannya sama. Ya, seperti saya dari saling menguatkan. Ya, Singo Barong sendiri kita ketahui bahwasanya ada juga cerita tersendiri tentang keris Singo Barong yang banyak dimiliki oleh para pejabat negara, seperti itu. Ya. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Jika sahabat Pusaka Jawa ingin merequest satu dapur, silahkan komentar di kolom komen. Kemudian jika saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.